teman-teman, selamat datang di channel Rancang Reka Ruang, tempat di mana kami mengupas tuntas desain arsitektur rumah tinggal yang tidak hanya estetis tetapi juga fungsional. Bayangkan, sebuah rumah modern yang tidak hanya tampil tegas secara visual tetapi juga terasa sejuk, lega, dan nyaman untuk seluruh anggota keluarga. Rumah yang bukan sekedar tempat tinggal tetapi menjadi ruang beristirahat, berkumpul, dan menikmati kualitas hidup sehari-hari. Inilah RA House, sebuah rumah 3 lantai dengan konsep modern tropis kontemporer. Pada video kali ini, kita tidak hanya akan melihat visual desainnya, tetapi juga akan membahas logika perancangan di balik setiap keputusan desain. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir, karena ada banyak sekali insight arsitektural yang bisa diterapkan juga pada rumah tinggal kalian. Pada tahap awal perancangan, klien menyampaikan kebutuhan yang cukup spesifik dan terbilang menantang. Rumah ini diharapkan mampu mengakomodasi berbagai aktivitas keluarga dalam satu hunian yang terintegrasi, baik dari segi fungsi, kenyamanan, maupun estetika. Menjawab kebutuhan tersebut, pendekatan desain yang digunakan adalah modern tropis kontemporer. Konsep ini memadukan bentuk-bentuk modern yang tegas dan geometris dengan strategi desain yang responsif terhadap iklim tropis. Secara arsitektural, desain ini mengoptimalkan bukaan besar, namun tetap dikontrol oleh overshading, overhang, dan permainan massa bangunan, sehingga cahaya alami dan sirkulasi udara dapat masuk secara optimal tanpa membuat ruang menjadi panas. Selain tampilan visual, fokus utama desain rumah ini adalah kenyamanan ruang dalam. Tata letak dirancang dengan alur yang efisien dan saling terhubung, terutama pada area-area komunal. Ruang tengah didesain tanpa sekat sehingga menciptakan kesan lega, terbuka, dan memungkinkan interaksi antar anggota keluarga berlangsung secara natural. Proyek ini memiliki total luas kurang lebih 160 meter persegi, dan secara orientasi lahan ini menghadap ke arah selatan yang secara iklim sebenarnya sudah sangat ideal untuk hunian di wilayah tropis seperti Yogyakarta. Di sisi timur dan barat, lahan ini langsung berbatasan dengan rumah warga sehingga aspek privasi, bukaan, dan sirkulasi udara menjadi perhatian utama dalam perancangan. Sementara itu, pada sisi utara, lahan berbatasan langsung dengan area kebun yang memberikan potensi view hijau dan aliran udara yang lebih terbuka. Sedangkan di sisi selatan, lahan berbatasan langsung dengan sisi jalan kafling selebar kurang lebih 5 meter yang sekaligus menjadi akses utama menuju bangunan. Dengan luas lahan yang relatif kompak, namun kebutuhan ruang yang cukup besar, bangunan ini direncanakan menjadi 3 lantai. Dengan total luas bangunan kurang lebih 280 meter persegi, strategi desain vertikal ini dipilih agar fungsi ruang lebih tetap optimal tanpa mengorbankan area terbuka dan kualitas ruang. Orientasi bangunan yang menghadap ke arah selatan memberikan keuntungan alami, karena fasad utama tidak menerima panas matahari berlebih dari arah timur maupun arah barat. Hal ini membantu menciptakan kenyamanan termal sejak dari awal perancangan. Pada sisi timur lahan, kami tempatkan area garasi mobil yang secara sirkulasi dibuat lurus hingga ke bagian belakang rumah dan terhubung langsung ke area kolam renang. Penempatan ini bukan hanya soal fungsi, tetapi juga strategi untuk menciptakan sumbu sirkulasi udara dan visual dari depan hingga ke belakang bangunan. Di bagian depan rumah, carport ditutup menggunakan kanopi yang kemudian dikombinasikan dengan panel click-on hollow. Elemen ini tidak hanya berfungsi sebagai peneduh, tetapi juga menjadi elemen estetis yang memperkuat karakter fasad rumah secara modern dan ringan. Pada lantai 3, terdapat area rooftop yang difungsikan sebagai ruang santai. Menariknya, rooftop ini diarahkan ke sisi timur, sehingga saat digunakan pada sore hari, penghuni tidak langsung terpapar oleh panasnya matahari dari arah barat. Untuk semakin mengontrol panas berlebih, beberapa bukaan jendela pada bangunan juga dilengkapi dengan secondary skin. Elemen ini berfungsi sebagai lapisan pelindung tambahan yang menyaring panas matahari tanpa menghalangi cahaya alami. Permintaan klien untuk menghadirkan hunian dengan nuansa semi villa, nyaman, serta kaya akan pencahayaan alami, kami jawab melalui perancangan rumah 3 lantai dengan pendekatan modern tropis kontemporer. Konsep ini dipilih bukan hanya dari sisi estetika, tetapi juga sebagai respon alami terhadap iklim tropis, kebutuhan sirkulasi udara, serta karakter hunian yang ingin terasa lebih resort-like, tenang, dan lapang. Secara bentuk, massa bangunan dirancang megah dengan komposisi asimetris, sehingga fasad tidak terkesan kaku ataupun monoton. Massa sebelah kiri dibuat lebih solid dan tertutup sebagai elemen penahan visual dan privasi. Sementara di massa sebelah kanan dirancang lebih terbuka dengan bukaan lebar serta permainan secondary skin pada beberapa jendela. Secondary skin ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai filter cahaya dan panas, sekaligus memperkaya tekstur fasad. Di bagian tengah
tengah, kami menciptakan massa penyimbang yang mengikat kedua sisi bangunan sehingga keseluruhan komposisi terlihat proporsional dan harmonis. Masuk ke lantai 1, konsep yang kami terapkan adalah banyak area terbuka. Area depan difungsikan sebagai parkir mobil dengan sirkulasi yang lega, sementara area belakang diisi dengan kolam renang sebagai elemen relaksasi sekaligus pendingin mikromat bangunan. Ruang tengah dibuat open space tanpa sekat, sehingga area living, dining, dan sirkulasi terasa luas dan menyatu. Penempatan dapur berada di dekat tangga dan berbatasan langsung dengan pintu kaca menuju kolam renang. Strategi ini membuat sirkulasi aktivitas lebih efisien, serta menciptakan hubungan visual yang kuat antara ruang dalam dan luar. Naik ke lantai 2, terdapat area keluarga yang langsung terhubung dengan area laundry. Menariknya, pada area laundry ini kami menghadirkan void vertikal yang langsung terkoneksi dengan skylight di atap. Void ini berfungsi untuk memasukkan cahaya alami secara maksimal ke dalam rumah, sekaligus membantu sirkulasi udara vertikal agar ruang-ruang di bawahnya tetap terang dan tidak pengap. Pada lantai 3, fungsi ruang lebih bersifat santai dan fleksibel. Terdapat ruang entertainment, area rooftop, serta teras khusus untuk tandon air agar tetap mudah diakses saat perawatan. Area lantai 3 ini juga berbatasan langsung dengan void dari area laundry, sehingga bukaan udara semakin banyak dan perputaran udara di dalam rumah menjadi lebih optimal. Untuk mengatasi paparan panas berlebih, terutama pada kamar utama, kami menambahkan panel swing pada area balkon. Panel ini berfungsi sebagai shading yang fleksibel, mampu menghalau panas matahari secara efektif, sekaligus memperkuat karakter visual fasad bangunan. Dengan strategi ini, kenyamanan termal tetap terjaga tanpa harus mengorbankan pencahayaan alami. Dalam proyek desain ini, pemilihan material tidak hanya berorientasi pada estetika, tetapi juga pada ketahanan, kemudahan perawatan, serta kenyamanan ruang dalam jangka panjang. Yang pertama, penggunaan material finishing dinding cat putih. Hampir seluruh dinding bangunan menggunakan finishing cat putih. Secara arsitektural, warna putih dipilih karena mampu memberikan kesan bersih, rapi, dan elegan, sekaligus memberikan latar netral yang memperkuat material lainnya. Putih juga memiliki kemampuan refleksi cahaya yang baik, sehingga membantu memaksimalkan pencahayaan alami di dalam rumah. Selain itu, warna ini sangat fleksibel ketika dikombinasikan dengan elemen kayu, besi hollow hitam, kaca, maupun bata tempel tanpa membuat tampilan bangunan terasa berat. Yang kedua, penggunaan material bata merah tempel sebagai aksen. Untuk menghindari tampilan yang terlalu monoton, digunakan bata merah tempel warna terakota sebagai aksen, terutama pada fasad bangunan. Bata tempel ini berfungsi sebagai elemen tekstural yang memberikan kedalaman visual dan nuansa alami. Secara desain, bata terakota juga menjadi penyimbangan antara warna putih yang modern dengan karakter material yang lebih kontekstual dan hangat. Penggunaan bata ekspos ini juga membuat tampilan rumah tetap relevan dalam jangka panjang, tidak cepat terasa ketinggalan zaman. Yang ketiga, penggunaan material cat tekstur warna krim. Pada bagian massa bangunan depan, kami menggunakan cat tekstur berwarna krim. Pemilihan warna krim ini bertujuan untuk melembutkan transisi antara warna putih keabuan dan bata tempel terakota. Secara komposisi, warna krim membantu membangun gradasi visual yang halus, sehingga fasad terlihat lebih berlapis dan tidak flat. Tekstur pada cat juga menambah dimensi pada bidang dinding, terutama saat terkena bayangan matahari di waktu tertentu. Yang keempat, penggunaan material jendela dengan kusen aluminium hitam. Selanjutnya, pada bukaan digunakan kusen aluminium berwarna hitam. Material aluminium dipilih karena ringan, tahan terhadap cuaca, tidak mudah berkarat, dan minim perawatan. Warna hitam pada kusen berfungsi sebagai frame visual yang menegaskan garis-garis bukaan sekaligus memperkuat kesan modern. Ukuran jendela yang relatif besar dirancang untuk memaksimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara, sehingga rumah terasa lebih terang dan sejuk tanpa bergantung penuh pada pencahayaan buatan. Yang kelima, penggunaan material atap miring ke belakang. Pada bagian atap, desain menggunakan atap miring arah ke belakang. Untuk ini dipilih karena sangat efektif untuk mengalirkan air hujan secara langsung tanpa hambatan. Dari sisi teknis, risiko kebocoran menjadi lebih kecil karena detail atap lebih sederhana dan mudah dalam perawatan. Selain itu, kemiringan atap ini juga membantu menyembunyikan tampilan atap dari fasad depan, sehingga komposisi bangunan terlihat lebih bersih dan rapi. Yang terakhir, penggunaan material secondary skin kisi-kisi kayu. Sebagai elemen tambahan, pada sisi timur bangunan dipasang secondary skin berupa kisi-kisi kayu. Fungsinya bukan hanya estetika, tetapi juga sebagai filter cahaya matahari agar sinar pagi tidak langsung masuk ke dalam ruangan dan meningkatkan kenyamanan termal. Material kayu sendiri dipilih untuk menghadirkan nuansa neutral dan hangat, sekaligus menjadi kontras yang seimbang terhadap dominasi warna netral dan material modern pada bangunan.
Dari seluruh pembahasan tadi, bisa kita lihat bahwa desain rumah ini tidak hanya berbicara soal tampilan fasad yang modern dan tegas, tetapi juga bagaimana arsitektur mampu menjawab kebutuhan iklim, fungsi, serta gaya hidup penghuninya. Jika kalian tertarik dengan pembahasan desain rumah seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, and share video ini ke teman atau keluarga yang sedang merencanakan membangun rumah. Sampai jumpa di next video berikutnya.